Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusa Awanora Akasi, mahasiswi semester 5 Teknik Informatika Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan membuat tutorial membuat kelas diagram dan membuat koneksi database untuk memenuhi mata kuliah pemrograman visual. Tutorial ini akan dibagi menjadi beberapa part. Ini adalah part yang pertama, yaitu membuat kelas diagram dan membuat koneksi database-nya. Langkah yang pertama, seperti biasa kita membuka Visual Studio Ultimate 2012. Kita membuat form baru. Setelah form baru terbentuk, di jendela Solution Explorer, pada project kita beri class. Caranya klik add, lalu tekan yang class. Selanjutnya akan tampil jendela add new item, pilih item class diagram, kemudian isikan name-nya. Di sini saya mengisikan name-nya cdiag_name, dan ini adalah name saya. Setelah menentukan nama, klik tombol add. Setelah tombol add diklik, akan tampil jendela area kerja kelas diagram dan file kelas yang sudah dibuat tadi. Ini ya, sudah muncul kelas diagramnya. Setelah kelas diagram ditambahkan ke dalam project, maka langkah selanjutnya adalah membuat kelas pada kelas diagram. Ya. Jumlah kelas yang dibuat pada kelas diagram sama dengan jumlah tabelnya pada database. Kali ini saya membuat 4 kelas. Yang pertama ada kelas buku, kelas siswa, kelas bukti pinjam, dan kelas ada. Kita buat kelasnya dulu ya. Caranya yaitu klik kanan pada area kerja kelas diagram, lalu add, tekan yang kelas. Setelah itu akan muncul tampilan jendela new class. Isikan kelas namanya. Seperti tadi yang sudah saya bilang, saya membuat 4 kelas. Untuk yang pertama kita membuat kelas buku terlebih dahulu. Jadi di sini kita beri nama CLS buku. File name, pilih create new file, isikan dengan CLS buku, kemudian klik tombol OK. Setelah diklik tombol OK, ini ya, ini menghasilkan CLS buku pada area kerja kelas diagram dan file CLS buku.vb pada jendela Solution Explorer. Bisa kita lihat ya di sebelah sini. Ini kelasnya. Oke. Sekarang langkah yang kedua yaitu menentukan atau menambahkan file, properties, dan method pada kelas. Biasanya sebuah kelas itu memiliki 3 bagian penting ya, yaitu nama kelas, atribut, serta metode atau metode. Namun kali ini kan saya pakai Microsoft Visual Studio yang 2012, di mana setiap kelas memiliki 4 bagian penting. Yang pertama ada nama kelas, yang kedua ada file, yang ketiga ada properties, dan yang keempat ada method. Itu ya. File dan properties pada kelas Microsoft Visual Studio 2012 merupakan atribut pada kelas.
Ini langsung saja ya, kita isikan di filesnya. Yang saya pakai ini CLS buku ya, maksudnya yang dibuat contoh ini saya CLS buku. Ini ya, langkah-langkah untuk menentukan file, properties, dan metode. Yang pertama itu kita klik satu kali pada class-nya, lalu nanti akan muncul class detail dari CLS bukunya. Seperti ini kita lihat ya. Nah, ini adalah class detailnya. Ini masih kosong ya, nanti kita isikan. Lalu kita isikan file, properties, dan metodenya. Seperti ini. Ini ada yang sudah saya isikan. Ini adalah isinya ya. Untuk semua kelas itu hampir memiliki metode cari, tampil data, dan simpan. Untuk hapus dan ubah hanya ada pada kelas siswa dan kelas buku. Jadi nanti kita ada dua metode yang digunakan hanya pada kelas siswa dan kelas buku. Berarti nanti di kelas ada dan bukti pinjam tidak pakai metode hapus dan ubah. Seperti itu. Namun khusus untuk metode auto number hanya ditambahkan pada kelas buku, siswa, dan bukti pinjam. Dan fungsi-fungsi dari metode ini sendiri, yang pertama itu metode simpan, ditujukan untuk menyimpan data ke dalam tabel. Yang kedua itu metode ubah, ditunjukkan untuk mengubah data yang ada pada tabel. Hapus itu ditujukan untuk menghapus data yang ada pada tabel. Untuk metode cari ditunjukkan untuk mencari data yang ada pada tabel tertentu. Jadi bisa ya kita cari data di tabel-tabel tertentu. Terus habis itu ada metode tampil data, ditujukan untuk menarik data yang ada pada tabel ataupun beberapa tabel tertentu. Untuk yang terakhir yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu auto number. Untuk 3 kelas saja, itu ditujukan untuk membuat setiap nomor urut secara otomatis pada satu tabel. Ini adalah kelas detail yang buku tadi. Ini yang siswa. Lalu ada yang bukti pinjam. Lalu CLS ada, kelas ada. Nah, setelah semuanya sudah diisi, kelas detailnya, jangan lupa untuk membuat modul koneksi. Agar apa? Agar bisa terkoneksi antara database dan kelas-kelasnya. Sekarang kita lanjut untuk membuat koneksi database-nya. Untuk membuat modul, perlu menambahkan atribut baru berupa modul pada project. Caranya dengan klik kanan pada project, di Solution Explorer tentu saja, kemudian pilih add modul, ubah nama modulnya. Ini saya ubah jadi modul koneksi.vb. Lalu ini kode yang harus diketikkan di dalam modulnya. Nah, untuk database-nya
Jangan lupa dikoneksikan juga ya. Database-nya dibuat menggunakan akses agar database nanti bisa langsung terbaca. Nanti kita taruh database-nya di dalam folder project bin di debug agar nanti bisa langsung terbaca. Lalu pada form utamanya, ini kode yang harus diisikan pada form utamanya ya. Kita panggil modul koneksinya. Nanti kalau koneksinya sudah sukses, akan muncul koneksi sukses. Nanti jika error, kita lihat lagi apakah kita sudah benar menaruh database-nya di dalam file project-nya. Seperti ini. Jadi nanti kalau sudah berhasil, akan muncul jendela informasi koneksi sukses. Lalu untuk menu toolstrip-nya, ini adalah kode-kode script untuk menu toolstrip-nya. Di menu toolstrip ini ada 4 menu. Yang pertama master siswa, master buku, ada transaksi pinjam buku, lalu yang terakhir keluar. Di sini di keluar ada perintah lagi ya, jendela konfirmasi. Jendela konfirmasi isinya apakah yakin ingin keluar, nanti tekan yes atau no, atau batal ya, atau yes or no, bisa juga. Oke, seperti itu saja. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya masih ada yang error, coba dilihat lagi di di database-nya. Barangkali teman-teman salah untuk memasukkan database-nya, jadi mohon dilihat kembali. Jadi itu saja cara untuk membuat class diagram dan membuat koneksi database-nya. Untuk mengintegrasi antara class properties, files, methods, serta rancangan basis datanya nanti kita lanjutkan di part 2 yang akan segera saya upload nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.